makanya saya sendiri kalau ada mahasiswa gak pintar, bukan gak pintar, dablek, saya senang. Ya, senang. Jadi Brawijaya itu pokoknya sih dablek misalnya aku. Karena gampang ke saya. Kenapa kamu dablek begini Pak? Oke, kalau selesaikan skripsi ya, main tak tanda tangan. Bener Pak, bener. Selesai. Kenapa? Karena dia sudah dablek. Dablek itu kan bisa untuk kehidupan. Ada enggak? Para sahabat kan sudah biasa ketemu seperti sahabat Bilal. Bin Rasulullah meninggal, sahabat Bilal keluar dari Madinah, kan dia diimpeni oleh Rasulullah. Kamu nggak lama nggak mengunjungi saya, langsung sahabat Bilal datang. Seperti juga jadi antara roh dengan roh itu bisa ketemu ketika jasad itu, kalau kita tidur kan roh kita keluar. Memang dia ditakdirkan oleh Allah itu sebagai pujangga, anak pujangga menjadi pujangga. Bahkan orang-orang mengatakan pada satu saat ada orang ada raja pada waktu itu, Pakubuwono ke-9 itu, dia mencoba ilmunya Ranggawarsita, ilmunya di bagus. Ya, coba ada kotak kecil begini, ikan isinya apa ini, kan kosong kotak, ada isinya rokok ditaleni lawe. Tahu lawe ya? Lawe itu rokok dulu tuh kayak klogot itu ya, rokok yang dari daunnya jagung itu kan ditaleni ya, itu namanya lawe. Ternyata benar ada, ceritanya panjang, dan semua, bahkan pada waktu iki so anakku lanang wedok dia jawab juga. Sampai ya tadi itu, jadi ini sudah pada tingkatan ahli kasar kalau menurut saya, ngerti saat winara, akhirnya dia punya murid yang namanya Haryo Gondokusumo. Itu dia terah, diajari sastra sampai pintar nulis. Berakhir Haryo Gondokusumo itu jadi raja, sing jenenge Mangkunegara papat, sing nulis buku-buku ini gimana. Dadi maune dadi santrine Ranggawarsita, bareng wis titi mangsa nekani, sudah waktunya dia jadi raja. Ya raja Mangkunegara itu. Ya. Nah, di antara istilahnya, di antara penasihatnya ya, itu namanya Ranggawarsita. Ranggawarsita itu sampai dia menulis buku lebih dari 50 buku ya. Saya tidak punya banyak ya. Saya tidak punya banyak itu ya, 50 buku. Jadi kalau kita melihat Ranggawarsita itu, sebenarnya yang perlu untuk kita perhatikan itu ini ranah agama. Ranggawarsita itu Islamnya tenanan, ning koyo ora pinter. Makanya saya sendiri kalau ada mahasiswa gak pintar, bukan gak pintar, dablek, saya senang. Ya, senang. Jadi Brawijaya itu pokoknya sih dablek misalnya aku. Karena gampang ke saya. Kenapa kamu dablek begini Pak? Oke, kalau selesaikan skripsi ya, main tak tanda tangan. Bener Pak, bener. Selesai. Kenapa? Karena dia sudah dablek. Dablek itu kan bisa untuk kehidupan. Ada enggak? Pasti dia punya potensi yang besar. Ya, saya selalu begitu. Cuma belum terarah. Ya biar terarah sendiri nanti ya. Dengan dablek itu kan mencari jalannya sendiri. Ya. Dicul. Iya kan? Dicolnya bisa boleh pangan. Boleh pangan. Iya. Tapi sing repot nek diculno gak karo pangan, Pak. Yes, garis sih. Takdir. Loh iya. Orang-orang terkenal tuh dablek kabeh. Sing ora dablek dari dosen paling-paling. Iya kan? Musim koyo ngono dadi politikus, dadi presiden. Itu iso dablek. Mugi-mugi mawon. Itu kan. Berani untuk fight. Gitu loh. Nah, Ki Bagus Wurem seperti itu. Iya. Tapi saya yakin cerita itu nggak lengkap. Iya. Karena Kiai Hasan Besari itu tokoh besar. Iya. Nggak mungkin dia membiarkan anak itu terlantar lah, gitu. Nggak mungkin. Dia pasti diikuti perjalanan dia seperti apa. Pasti seperti itu.
dia yakin pada satu saat ya akhirnya menjadi Pujangga di Surakarta dengan sekian banyak bukunya yang sampai sekarang itu ramalan-ramalannya tembang kalau Ranggawarsita itu tembang-tembangnya itu masih bisa sebagai pitutur kita dan ramalan kita. Kalau kita tuh berbicara Ranggawarsita itu mestinya berbicara tentang apa yang pertama siapa ini? Aji Soko. Ya, yang menemukan Wonocoroko itu ya. Yang hebat itu ya, yang di Tanah Jawa itu sekarang ada ilmu namanya Caroko balik, Wonocoroko dibalik. Itu yang menemukan dia. Hebat juga. Wonocoroko Data Sawala padha jayanya moko Bodama ngata Gogomo nyaya Jodoko nyaya Jodoko lawasa dodo karo jana dibalik. Jenenge apa Caroko balik. Sama dengan kalau di Islam kadang-kadang di pondok kan ada kulhusun sang gitu. Allah diwalik apa? Ya, Kapal nih. Allah diwalik gitu. Wong Ali Batak diwalik betul apa? Lah guru Wijaya Ali Batak sak dimakok sampai iya apa? Ya. Oh, Ali pun. Nggih, Pak. Mungkin itu dulu. Jadi insya Allah teman-teman paham karena cerita ini ternyata akhirnya ternyata beliau anaknya bangsawan ya, Pak. Bangsawan. Terus kemudian wakal. Terus kemudian gak iso maca ngaji wedel. Titip mondok teng kene Kiai Sepuh, Kiai Jos gitu. Nggih, Kiai Hasan Besari. Mantun ngoten terus kemudian mimpi niku wau gitu. Nah, mimpi wau bakal dadi wong hebat. Bareng balik terus kemudian tetep dedel. Terus akhirnya kholwat ning dhuwure pring. Ambruk kan ta. Terus akhirnya kemudian malah dadi pintere. Diganti jeneng Ki Bagus Ilham. Niki paham niki ta. Nah, niki dalam ilmu konteks Islam kemungkinan wong kok ora diwulang terus moro-moro kok pinter dhewe iso ngono-ngoten niku. Niku ngendikane ilmu ladun niki ya Ustaz Novi. Nah, mungkin barangkali dengarkan Ustaz Novi rumiyin. Dari keterangan itu Ustaz Novi, kira-kira panjenengan mau melihat sosok Ranggawarsita itu kayak apa? Kolwat mau. Iya cedek kolwat, Bang. Cedek Ciliwung Baitur Rahman. Monggo, Sanawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati, teman dari ya berjalan dulu dan sebagainya, mencari berkat. Saya komandannya, saya asistennya. Abah Haryanto yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Berbicara tentang Ki Ranggawarsita ini memang tidak sesederhana yang mungkin kita dengarkan 1 jam atau 2 jam dibicarakan. Sangat panjang, sangat luas, yang meliputi, jadi kalau dikatakan peng-pengan tadi, peng-pengan ini kalau saya maknai notok-notoki wong. Jadi sudah pada puncak spiritual yang dia raih, puncak spiritual dari Ki Ranggawarsita yang dia raih, sehingga dalam tulisan-tulisan beliau bahkan sampai menjelang akhir hidupnya beliau sudah bisa menggambarkan, saya nanti akan mati pada kisaran waktunya itu waktu duhur, sekitar lohor kalau dia katakan. Itu sudah bisa menamakan. Dan ini bukan sesuatu yang maksudnya ya tetap bagi kita orang awam itu sangat kagum dengan pencapaian-pencapaian semacam itu. Ternyata bukan satu-satunya. Artinya para ulama-ulama terdahulu itu juga mengalami hal-hal semacam itu. Hanya kalau kita mengkaji Ki Ranggawarsita ini, kita mengkaji secara keseluruhan. Memang dari segi biografinya sekilas sudah disampaikan oleh Abah Haryanto tadi, semacam itu dari proses dia nakal. Ini tadi wali nakal di sini.
Nah, iya, tapi kalau kan salah satu jadi wali syaratnya kan diomeli istri kan. Kalau just diomeli istri sih gak tadi wali ya nasibmu. Itu ya, proses mujahadah semacam itu juga dikenal dalam ya, makanya menurut beberapa referensi ilmu laduni itu memang ada, tetapi tidak serta-merta langsung diberikan. Pasti di situ ada mujahadah, pasti di situ ada perjuangan, dan perjuangan ini yang ada yang secara normal, artinya proses yang mestinya ditempuh 1 tahun, dia cukup menempuhnya dalam hitungan 3 bulan. Ada proses yang panjang tapi dia menempuh dalam waktu yang pendek. Ada yang dia mengalami mendapatkan ilmu laduni itu dengan juga melalui proses-proses riyadhah. Dia tidak menempuh jalur belajar, tetapi dia menempuh jalur tirakat. Seperti Ki Rangga Warsita ini kan yang ditemukan jalur tirakatnya. Nah, beliau bertapa dan bertapa di atas bambu tadi. Kalau Anda menyaksikan filmnya Pandem boxer itu, bagaimana ketika dia dilatih oleh gurunya yang dari Thailand itu sebelum dia bertanding melawan Tong Po itu. Apal. Lego belara tuh kok. Tong Po ini kan yang mematahkan punggung temannya itu. Nah, dia dilatih dengan cara yang sangat tradisional. Dia dilatih dengan tidur di atas dahan. Nah, kalau dia melek begitu dia sadar dia akan jatuh. Nah, berarti di situ bagaimana proses meningkatkan kewaspadaan meskipun kondisi tubuh itu sebenarnya sedang tidur. Kan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mata saya tidur tapi hati saya tidak pernah tidur. Itu. Nah, ini jasad kita tidur tapi ngorok, tetep ngorok nih. Ini ngorok. Nah, ini kan mujahadah yang luar biasa ini. Kita guys tidur saawake ya sak hati-hati ini kalau turu pisan. Nah, sak ngoroke sak nyilere. Ya, nyilere. Nah, itu dengan proses semacam itu spiritual kan makin makin meningkat. Kemudian ya yang tidak juga dilupakan adalah bibit. Bibit yang pinter ini kira-kira kado dhuwur-dhuwuran ini lah. Nasab. Nah, ini kan juga perintah Rasulullah. Nek golek bojo ya golek sing nasabe sae. Nggih. Bibit bobot. Nasabe nila karisma ya. Buka ambil wedok. Nah, ini kan kita punya harapan-harapan ke depan semacam itu. Nah, kemudian lagi dari beberapa mimpi tadi, dari beberapa mimpi yang ingin saya soroti, memang ada mimpi Tiyoni, Gondoyoni, Puspotaji. Langsung hafal ya. Bukan sudah. Bela diri. Ketika di akhir malam, bukankah pada malam akhir malam itu yang zulu Rabbuna ila sama itu ya. Tuhan itu turun ke langit dunia. Memang jok dibayang nonggo. Nah, ini. Allah membuka sedemikian luas. Allah memancarkan sedemikian banyak informasi. Otomatis yang bisa menangkap informasi ini kan yang sinyalnya hidup. BTS seluler itu mereka memancarkan data. Nah, ini HP kita nih muruk baterainya penuh tapi datanya ditutup. Ini nggak bisa terima data. Hidup orangnya tapi nggak melek ini. Dia tidak menerima data. Nah, ini. Nah,
datanya hidup, kuotanya habis, kita bisa terima data. Jadi kan harus sama-sama hidup. Lah proses menghidupkannya dia bisa menerima sinyal-sinyal semacam itu kan sebuah penempaan kejiwaan yang luar biasa. Nah, maka kenapa itu kalau Ibnu Sina dia mengatakan ada yang namanya al-aqlu al-hayulani, al-aqlu al-mustafad, akal yang sifatnya materi, dia hanya bisa menerima hal-hal yang bersifat materi. Ada al-aqlu al-mustafad yang mampu menangkap sinyal-sinyal ketuhanan semacam itu. Memang jalur tirakatnya memang ya, istilahnya itu kalau wetenge luwe ya atine pada masalahnya saya ini atine luwe disuguhi terus. Jadi ate madang lho. Buruk terus. Wetenge luwe ngamuk yo. Nah, ini. Itu nah, jadi mimpi-mimpi dan mimpi-mimpi itu ketemu dengan ini itu sudah hampir 900 tahun yang lalu sudah dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu kan ada yang namanya bab Ajaibul Qalb. Babu Ajaibil Qalb. Maka di situ akan ketemu antara ruh dengan ruh itu akan ketemu. Dan sangat mungkin terjadi. Bagaimana para sahabat itu sudah biasa ketemu seperti sahabat Bilal bin Rasulullah meninggal, sahabat Bilal keluar dari Madinah, kan dia diimpeni oleh Rasulullah, kamu nggak lama nggak mengunjungi saya, langsung sahabat Bilal datang. Seperti juga jadi antara ruh dengan ruh itu bisa ketemu ketika jasad itu, kalau kita tidur kan ruh kita keluar. Nah, maksudnya ambulan Pak, itu atmo jiwa kita. Maka di dalam proses penyembahan ini, ada sembah rogo, ada sembah rogo, sembah cipto, sembah atmo, sembah rasa. Kok kagak udeng ya zaman dia? Lah blangkon. Nah, sembah rogo itu kan baru jasad kita. Kita sholat takbiratul ihram, ruku, sujud, gitu. Nah, itu raga kita. Nah, kalau sembah cipta dengan akal kita mulai berpadu dengan jasad kita. Makanya ketika kita berbicara iya karena butuh iya karena stain, akal itu langsung otomatis muni hanya kepadamu kami penyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan, menyatukan itu. Nah, kemudian sembah atmo, bagaimana jiwa kita itu juga ikut ketika kita rukuk, ketika kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita betul-betul merasakan, mengakui akan keagungan Allah. Dan di antara keagungan Allah dititipkan kepada kita, yaitu dalam jiwa kita. Nah, terus sembah rasa. Nah, sembah rasa ini bagaimana kita bisa merasakan kedekatan Tuhan kepada kita, kedekatan Allah bersama kita. Kedekatan dalam artinya ketika pada sembah rasa ini Allah begitu terasa sangat dekatnya dengan kita, ya sampai muncul berbagai macam istilah itu yang sudah kita kenal, apakah itu al-hulul, apakah wujudul wujud, apakah manunggaling kaula Gusti, terus sampai pada itu. Sehingga ketika ya akhirnya dimaknai dengan berbagai macam, wong sing abangan itu lek salat mengatakan salat daim. Ada memaknai salat daim itu mek ngencepno dupa, kemudian ditunggoki sampai dupa itu entek. Macam-macam. Apa wujudnya itu macam-macam. Macam-macam lah. Tapi pemaknaan dari itu proses spiritual itu sesungguhnya adalah proses syariat, proses tarekat, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Makanya istilah-istilah ini
dikesampingkan dalam kita mengkaji Ki Ranggawarsita ini, karena ya itu simbol-simbol itu tidak begitu penting waktu itu di Jawa itu. Di Jawa itu tidak mementingkan simbol-simbol semacam itu. Istilah-istilahnya itu tidak penting. Nah, dan mereka mengambil dengan pemahaman-pemahaman dari orang Jawa sendiri, sehingga memaknainya pun mungkin orang Arab sendiri nggak ngerti. Dan bagaimana beliau katakan beliau mengambil intisari. Jadi bahwa Ki Ranggawarsita diusir dari itu karena bicara dohir ada juga wablek goblok ngene iki. Gak pinter goblok ngene iki. Nah, ini seperti disampaikan tadi, Kiai Hasan Besari tapi saya yakin itu nama aslinya adalah Hasan Basri. Nek ilate wong Jawa tadi Hasan Besari. Itu pasti akan mengikuti itu. Jadi akan mengawasi, sudah dia mau kemana, hanya dalam proses spiritual dia mengawasi itu. Karena otomatis beliau adalah orang yang waskito. Dalam bahasa kita orang yang ma'rifat. Orang yang ahli kasyaf atau mukasyafah tadi. Ya, Ki Ranggawarsita kalau dilihat dari karya-karyanya itu kan lebih banyak menyoroti masalah sosial, karena beliau mengalami sendiri bagaimana keadaan sosial pada saat itu. Jadi korupsi itu sudah ada dari dulu, penindasan baik yang dilakukan oleh orang-orang pejabat keraton maupun dari Belanda, pihak Belanda. Meskipun dia juga berteman akrab dengan beberapa orang Belanda, nah, dia menyoroti itu sampai dia menyampaikan karyanya tadi tentang zaman edan. Maka kalau proses sosial ini saya kira ini teorinya sama seperti Quran. Quran itu dari zaman ke zaman nabi-nabi, para nabi itu ketika satu komunitas masyarakat, satu komunitas umat itu ada gejala-gejala yang negatif yang sama, ini biasanya kan muncul akibat-akibat yang sama. Akibat-akibat yang sama. Nah, sehingga semacam teori yang akan terulang lagi. Nah, dan di dalam karya-karyanya Ki Ranggawarsita, masuk di bukunya di Joko Loda, itu menyoroti hal-hal yang berhubungan dengan sosial. Juga kalau di dalam Wirid Budaya Jati itu yang banyak beliau sampaikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan hakikat ma'rifat. Dan Budaya Jati ini salah satu karya Ki Ranggawarsita ya, merupakan satu karya yang dukungannya itu sebenarnya banyak. Artinya kalau kita mempelajari Wirid Budaya Jati, kita nggak usah takut bid'ah, kita nggak usah takut sesat, nggak usah takut ini khurafat apa ya, enggak. Itu kajian-kajian apa yang dikaji, yang disampaikan oleh Ki Ranggawarsita dalam Wirid Budaya Jati itu adalah menunjukkan sejatinya hidayah jati, bagaimana kita memahami Baitul Makmur kita, Baitul Muharram kita, Baitul Muqaddas kita. Ngerti kan? Baitul Makmur itu akal kita. Baitul Makmur itu akal kita. Jadi dalam diri manusia ada 3 tempat, 3 titik, yaitu Baitul Makmur, akal kita. Ada Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Baitul Muharram itu hati kita. Dan ada Baitul Muqaddas. Apa Baitul Muqaddas itu? Kemaluan kita. Ada pringsilan, di dalam pringsilan ada mani, di dalam mani ada manikem.
Ini kan kalau kita membahas tentang mani ini kan bagaimana di situ sesungguhnya satu zat yang bukan mati, sesuatu yang hidup. Ya. Mani itu hidup atau mati? Mani itu hidup. Mani itu hidup. Sebab kalau dia tidak hidup, bagaimana dia akan membuahi ovum? Kalau dia tidak hidup, mati. Masuk barang mati kepada barang mati tadi urip. Nah, dia hidup. Nah, hidupnya mani ini apa yang ada di situ? Itulah diantaranya adalah atmo, jiwa. Makanya Imam Ghazali kan membagi itu, membedakan antara ruh dengan jiwa, ruh dengan nyawa, ruh dengan jiwa, itu beliau bedakan itu. Jadi meskipun jasad kita itu sudah mati, secara ruhnya mati, ya, secara ruh telah meninggalkan jasad, tetapi masih ada jiwa. Paling tidak dia akan menyertai tubuh manusia ini sampai jasad itu rusak. Nah ini kenapa? Nah, orang mati itu diambil sel spermanya masih hidup. Sel spermanya ini ditemukan dengan ovum itu masih punya kemungkinan untuk hidup. Nah, dia masih hidup. Rohnya saja yang keluar dari jasadnya. Nah, ini. Nah, itu kenapa? Kirang Wasito membahas itu. Membahas itu juga, bahkan beliau menggambarkan apa yang kita kenal dengan yang namanya dari proses, kita kan sudah kenal nutfah, alaqah, mudghah, kan saya sudah kenal itu. Nah, itu sudah dibahas juga. Dari sampai pada proses kehidupannya sang jabang bayi, lahir kemudian mati. Pada saat kematiannya ini, itu proses 7 harinya, proses 40 harinya, proses 100 harinya, 1000 harinya, 1 tahun, 2 tahun, 1000 harinya, semuanya digambarkan secara lengkap oleh Ki Rangga Warsito. Dan itu ya kalau waktu kita pertama mengkaji itu mosok sih. Nah, tapi kenyataan di lapangan begitu. Nah, kenyataan di lapangan itu seperti itu, bahwa jenazah itu kadang semua tulangnya itu ngumpul di tengah. Jenazah itu ngumpul karena apa? Ki Rangga Warsito itu menggambarkan ketika usia 1000 hari jenazah itu seperti orang sujud, sehingga lepas dari 1000 hari seluruh persendian itu lepas, akhirnya tulang itu ngumpul, tulang tangan, tulang kaki, tulang kepala, semuanya ngumpul di tengah. Ini kasus-kasus yang muncul di lapangan ini. Artinya kan kita bisa ya sedikit memberikan pembuktian gitu ya, dengan hal semacam itu. Nah, kemudian juga Ki Rangga Warsito sampai pada beliau yang akhir menuliskan di dalam Cokolotang itu, saya akan berpulang, pamit. Dia sudah pamitan, sudah ditulis, ancer-ancer jamnya dia sudah tahu, waktunya sudah tahu. Nah, dan beliau memberikan keterangan 2 tahun sebelum manusia itu wafat, tanda itu sudah diberikan oleh Allah. 2 tahun, jadi bukan 2 hari, bukan 2 jam, 2 tahun itu sudah diberikan tandanya oleh Allah. Sampai 2 tahun menjadi 1 tahun, sampai menjadi 100 hari, sampai menjadi 40 hari, sampai 40 hari, sampai kemudian menjadi 7 hari, sampai kemudian tinggal beberapa jam. Itu tanda itu ada. Dan ini juga dibahas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Nihayatus Syekh. Jadi boten kok terus sinau bukune wong Jawa kejawen terus akhirnya, ternyata tidak. Itu sangat didukung oleh
keterangan-keterangan dari para ulama-ulama sekaliber Syekh Nawawi Al-Albani. Saya kira sekilas itu sehingga kita perlu menggali lagi khususnya dari karya-karya di Rangga Warsita. Baik, jadi keterangan Ustadz Novi tadi itu memperdalam apa yang disampaikan oleh Abah Haryanto, baik dari aspek biografi, lalu kemudian ditunjukkan oleh beliau aspek tasawufnya, sampai kalimat-kalimatnya itu kalau nggak mudin nggak bisa itu. Beliau kan punya pengalaman sering ngurus jenazah gitu, jadi sampai paham bagaimana itu jiwa, ruh, kemudian juga bagaimana problematikanya, sampai ada yang tadi harus disensor juga ya. Ini luar biasa. Tapi kita ini Ustadz Novi dan juga Abah Haryanto tadi kan juga disampaikan nggak mungkin membahas, mengupas, bahkan mencerna apa yang disampaikan oleh Rangga Warsita dalam petikan menit maupun jam. Kok apa ngelangkai ilmu ladun ini Rangga Warsita sampean ya. Ya, guru-guru mangan jam belum terus sampean Pinter. winter.